Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Adi di channel Ari Fun Project. Nah, di video kali ini saya akan mereview sepatu terbaru dari Velet, yaitu Velet Galaxy Boost. Nah, ini dia sepatunya dan kebetulan ini saya pilih yang warna navy red seperti ini ya, jadi kelihatan keren. Untuk size-nya sendiri ini saya pilih yang size 41 dengan panjang insole 26,7 cm. Nah, sekarang kita akan lanjut bahas untuk harga, bobot, kemudian bahan dan teknologinya, kemudian desainnya, dan nanti di akhir video saya akan sharing pengalaman saya mengenai impression pemakaian dari sepatu ini seperti apa. Nah, langsung dari yang pertama yaitu untuk harganya. Nah, untuk harganya sendiri sepatu ini kemarin saya dapat di harga Rp550.000. Jadi mungkin kisaran harganya ada di Rp550 sampai dengan Rp600.000 lah seperti itu. Jadi head to head dengan sepatu Li-Ning Ultrafly lah seperti itu. Nah, kemudian lanjut untuk bobotnya ya. Nah, untuk bobotnya sendiri kalau yang kanan sendiri setelah ditimbang itu ada di 308 gram. Sedangkan yang kiri dia lebih berat sekitar 8 gram yaitu di 316 gram. Nah, jadi secara keseluruhan sendiri dia bobotnya ada di 624 gram. Jadi masih standar ya. Jadi nggak berat-berat amat dan juga nggak ringan-ringan amat. Jadi masih nyaman lah ketika dipakai seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita akan bahas untuk desain dari sepatu ini dan juga finishingnya seperti apa. Nah, untuk desainnya sendiri kalau menurut saya pribadi sih dia punya desain yang keren dan juga eye catching ya. Jadi untuk uppernya sendiri ini sedikit berbeda dari seri pendahulunya yaitu Velet Ranger Boost 1.0 ya. Kemudian di bagian midsole-nya sendiri ini sama persis seperti seri pendahulunya Velet Ranger Boost 1.0. Jadi untuk desain stabilizer dan juga desain midsole atau foam comfortnya itu benar-benar sama persis ya. Dan juga untuk rubbernya sendiri juga sama persis, TPU seatnya juga sama persis. Jadi nggak ada perbedaan sama sekali di bagian bottom dari sepatu ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk finishing. Nah, untuk finishingnya sendiri menurut saya sih rapi ya di bagian uppernya untuk jahitan-jahitannya, kemudian tempelan TPU Volt Melt-nya itu benar-benar dibikin rapi oleh Velet. Tapi memang yang menjadi concern saya adalah lem-leman antara bagian upper dan midsole-nya yang memang terlihat agak sedikit kurang rapi ya. Apalagi ini kan warna navy ya dan juga red ya di bagian midsole-nya. Jadi untuk lem yang berwarna putih itu ya sisa-sisanya itu memang benar-benar kelihatan banget, jadi mengganggu estetik dari sepatu itu sendiri. Nah, untuk sisanya nggak ada masalah sama sekali ya mengenai desainnya seperti itu. Nah, kemudian lanjut kita akan bahas untuk bahan dan juga teknologinya. Nah, di bagian uppernya. Nah, untuk di bagian uppernya sendiri dia menggunakan bahan breathable mesh yang dikombinasikan dengan bahan TPU Volt Melt. Jadi otomatis sepatu ini benar-benar berasa lentur dan juga berasa adem ya ketika dipakai di atas lapangan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk insole-nya. Nah, untuk insole-nya sendiri dia udah berbentuk cup seperti ini. Ini sama persis juga seperti seri Velet Ranger Boost 1.0 ya. Jadi dia udah berbentuk cup seperti ini dan ini benar-benar keset banget untuk kainnya. Jadi enak lah, nggak slide kakinya ketika dipakai seperti itu. Dan juga untuk tebalnya mungkin ada kisaran 3 mili lah seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk spons di area kaki. Nah, untuk spons di area kaki ini juga benar-benar dibikin tebal dan juga suportif ya. Jadi benar-benar enak banget lah pas dipakai. Jadi benar-benar fit lah kakinya ketika pakai sepatu ini seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk lidah sepatu. Nah, untuk lidah sepatunya dia udah ada pengait seperti ini ya. Jadi lebih suportif juga ya seperti itu. Nah, kemudian untuk tali sepatunya standar ya. Dia masih menggunakan lubang-lubang seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya untuk teknologi di bagian uppernya sendiri dia menggunakan teknologi yang namanya Velet Shape. Nah, Velet Shape ini adalah memang desain dari uppernya yang dibuat sedemikian rupa ya dan juga mengikuti kontur kaki kalian sehingga akan memberikan support yang lebih maksimal dan juga menjaga kenyamanan kalian ketika bergerak menggunakan sepatu ini. Nah, itu dia untuk teknologi di bagian uppernya ya. Kemudian kita lanjut ke bagian midsole-nya. Nah, untuk midsole-nya sendiri ini terbuat dari bahan Pylon ya dengan teknologi foam comfort andalan dari Velet. Jadi ini sama persis seperti seri pendahulunya ya seperti itu. Jadi memang untuk midsole-nya ini benar-benar berasa empuk ya di kaki. Jadi otomatis feedback yang kalian rasakan di kaki terutama di bagian ankle dan juga di bagian lutut itu pas kalian jumping ataupun landing atau lompat-lompat lah seperti itu. Jadi minim banget ya. Jadi shock absorption-nya itu benar-benar bagus banget. Nah, kalau misalkan kita pencet seperti ini nih, nah ini berasa banget ya, empuk banget untuk midsole-nya. Jadi nyaman banget sih pas dipakai sepatu ini ya di bagian midsole-nya. Apalagi memang ditambah dengan insole-nya yang udah empuk dan juga suportif seperti ini. Jadi
perfect lah untuk feelingnya seperti itu. Nah kemudian selanjutnya untuk teknologinya sendiri, kalau di bagian luar sepatunya ini, nah ini ada teknologi yang namanya dynamic stabilizer. Nah ini lateral stabilizer ya, yang berfungsi menjaga stabilitas dari sepatu ini dan juga memberikan support ke arch kaki kalian ya. Jadi sepatu ini jadinya anti twist. Nah ini jadi aman banget lah ketika dipakai untuk bergerak seperti. Jadi untuk meminimalisir resiko cedera di kaki kalian juga ketika kalian bergerak menggunakan sepatu ini. Dan memang untuk stabilitas sepatu ini benar-benar top banget sih kalau saya pakai ya, seperti itu. Jadi nggak usah diragukan lagi lah untuk stabilitasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya di bagian midfoot areanya sini, nah di bagian sininya juga dia udah pakai TPU seat, jadi bisa menambah stabilitas movement kalian dan juga menghindari resiko cedera ya, terutama twist pada kaki kalian seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk bahan dan juga teknologi di bagian midsole sepatu ini. Kemudian kita lanjut ke bagian outsole-nya atau di bagian rubbernya. Nah untuk desainnya ini sama persis ya seperti Velet Ranger Boost 1.0, jadi nggak ada bedanya. Nah untuk bahannya sendiri kalau di bagian rubbernya tentunya dia menggunakan rubber karet non marking dengan pattern yang memang didesain sedemikian rupa untuk memberikan grip yang maksimal ketika kalian bergerak di atas lapangan ya, terutama di lantai keramik ataupun di lantai karpet. Jadi saya sendiri ini udah coba juga dan juga enak banget sih ketika dipakai ya, jadi nggak ada masalah sama sekali mengenai rubbernya seperti itu. Nah jadi itu dia teman-teman yang mengenai detailing dari sepatu ini, mengenai harga, bahan, teknologi dan juga bobot dari sepatu ini. Nah sekarang kita akan lanjut bahas mengenai impression saya ketika menggunakan sepatu ini di dalam permainan seperti apa. Pertama di bagian uppernya. Nah di bagian uppernya sendiri kalau menurut saya pribadi sih sepatu ini benar-benar nyaman ya, jadi sekelas lah sama Li-Ning Ultra Fly. Dia punya tekstur dan juga punya kontur yang benar-benar bisa mensupport kaki kalian ya, jadi pas dipakai itu kaki kita itu berasa benar-benar fit dan juga benar-benar berasa disupport ya, terutama di bagian belakangnya sini. Nah ini benar-benar enak banget sih kakinya karena memang sponsnya itu tebal dan juga kain yang dipakai itu benar-benar bikin kaki kita nyaman ya, jadi nggak panas juga, jadi sepatu ini benar-benar adem lah ketika dipakai. Kemudian selanjutnya untuk midsole-nya, nah ini paling bagus sih kalau menurut saya karena memang feedback yang saya rasakan di kaki itu ya, terutama pas bergerak atau pas jumping ataupun landing itu benar-benar enak banget ya. Jadi feedback yang dirasakan di kaki, di ankle dan juga di lutut itu benar-benar minim, jadi enak banget lah sepatunya dipakai. Selain itu juga memang insole-nya juga benar-benar suportif dan juga benar-benar empuk, jadi antara insole dan midsole-nya ini memang benar-benar enak banget lah ketika dipakai. Jadi benar-benar shock absorption-nya itu bekerja maksimal ketika kalian menggunakan sepatu ini di atas lapangan seperti itu. Kemudian selanjutnya untuk rubbernya sendiri juga nggak ada masalah sama sekali ya, benar-benar lengket, benar-benar keset dan juga bisa mensupport movement kalian ya. Jadi otomatis gerakan kalian itu berasa lebih stabil dan juga lebih konsisten ya dengan rubber atau dengan grip yang memang benar-benar maksimal seperti ini. Nah kemudian selanjutnya untuk feeling dari stabilitasnya sendiri. Nah untuk stabilitasnya sendiri juga benar-benar oke banget ya. Jadi sepatu ini kalau menurut saya sih perfect ya, uppernya bagus, adem, midsole-nya empuk, stabilitasnya bagus dan juga fleksibilitas dari sepatu ini benar-benar pas lah seperti itu. Nah untuk stabilitasnya sendiri juga enak banget ya karena memang dibekali dengan teknologi ini ya, dynamic stabilizer dan juga TPU seat ini bisa membuat movement kalian jadi lebih lebih konsisten, kemudian sepatunya juga berasa benar-benar suportif di kaki ya seperti itu. Kemudian untuk fleksibilitasnya, nah ini untuk fleksibilitasnya sendiri juga bagus banget. Nah ini jadi ini berbeda jauh dengan seri pendahulunya yaitu Velet Ranger Boost 1.0 yang memang berasa agak sedikit kaku di kaki. Nah saya sendiri nggak terlalu suka ya dengan sepatu yang agak sedikit kaku seperti itu. Nah jadi ini beda banget ya. Nah ini jadi benar-benar pas ya, jadi lenturnya itu benar-benar pas, nggak yang lentur-lentur amat, nggak yang kaku-kaku amat, jadi benar-benar pas lah di kaki. Dan juga pas kalian bergerak itu, nah ini jadi berasa ada tambahan power ya di kaki kalian seperti itu. Jadi ini juga di sini ada teknologi yang namanya groove structure ya. Nah ini fungsinya untuk merilis energi yang terjadi ya ketika kalian sedang jinjit. Nah seperti ini bergerak, nah ini bisa mental. Nah jadi ini ada power tambahan lah ketika kalian bergerak seperti itu. Nah itu fungsi dari groove structure yang ada di bagian sininya seperti itu. Nah kemudian pertanyaan yang sering muncul adalah apakah sepatu ini cocok digunakan untuk kaki wide atau enggak. Nah kalau menurut saya pribadi sih dengan karakter kaki saya yang memang agak sedikit wide, ketika pakai sepatu ini masih nyaman sih. Tapi memang agak sedikit mentok di bagian sini, tapi memang nggak sampai sakit lah. Jadi sama seperti Eagle Commando X ya. Jadi pas pertama kali dipakai memang agak sedikit mentok, tapi udah lama-lama itu bisa melebar ya. Jadi bisa nyaman lah di kaki seperti itu. Jadi kalau menurut saya pribadi sepatu ini masih enak lah ketika dipakai untuk kaki lebar, asalkan memang nggak lebar-lebar amat seperti itu ya. Nah jadi itu dia teman-teman ya untuk feeling dan juga impression ketika saya menggunakan sepatu ini.
Jadi kalau menurut saya pribadi secara overall sepatu ini benar-benar layak dihargai Rp550.000 tadi ya. Dan juga menurut saya memang sepatu ini bisa bersaing dengan Li-Ning Ultrafly dari segi kenyamanan, stabilitas, kemudian juga fleksibilitas. Bahkan untuk stabilitasnya ini kalau menurut saya pribadi sih lebih bagus dari Li-Ning Ultrafly seperti itu. Dan untuk installnya juga lebih bagus dari Li-Ning Ultrafly. Nah, untuk feeling midsole-nya ini ya kurang lebih sama lah ya seperti Li-Ning Ultrafly ya, empuknya dan shock absorption-nya itu ya kurang lebih sama seperti itu. Jadi menurut saya sepatu ini bisa menjadi opsi ya kalau misalkan kalian bosen, karena memang desain Ultrafly itu kan terlihat biasa saja ya. Nah, kalau kita compare dengan desain midsole-nya ini ya jauh lebih keren sih kalau menurut saya midsole-nya sepatu ini ya seperti itu. Nah, jadi sekarang kita punya opsi ya selain Li-Ning Ultrafly untuk harga Rp550.000 untuk kaki wide seperti itu ya. Nah, jadi demikian saja untuk review kali ini ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian dan sampai jumpa di video berikutnya.